Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Lubis, NIM 67051939073, kelas D3TT, gabung Prodi D3 Teknologi Telekomunikasi. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang uji praktikum cloud computing yang soalnya itu adalah buatlah website berupa WordPress dengan model IaaS dan beberapa kombinasi service pada AWS atau Microsoft Azure. Nah, di sini saya menggunakan AWS. Langsung aja ke praktiknya. Nah, ini buka akun AWS-nya, langsung ke go to classroom, ini continue. Nah, sebentar. Nah, setelah muncul ini, kita langsung ke AWS console-nya. Nah, jadi untuk membuatnya itu kita terlebih dahulu membuat VPC-nya. Nah, jadi VPC itu adalah layanan komputasi awan komersial yang menyediakan jaringan virtual pribadi kepada pengguna dengan menyediakan bagian yang terisolasi secara logis dari Amazon Web Service atau AWS Cloud dengan memberikan beberapa keuntungan bagi pengguna cloud AWS. Nah, ini langsung aja dibuka. Nah, sebelum kita launch VPC-nya, kita buat Elastic IP-nya dulu. Caranya itu klik yang Elastic IP-nya, terus allocate. Nah, ini ini tinggal diallocate aja. Nah, setelah itu ini kita bisa ganti menjadi bebas namanya apa. IP. Nah, itu tinggal save aja. Karena saya sudah buat, jadi nggak usah buat lagi. Terus yang kedua itu kita langsung ke VPC dashboardnya. Nah, ini langsung launch VPC-nya. Nah, awalnya saya buat yang VPC with public dan private itu, tapi error, jadi saya pakai yang single public. Itu langsung di select aja. Nah, ini terserah IP-nya mau berapa, ini buat namanya juga terserah. Setelah itu create aja. Setelah di create PVC-nya secara otomatis nanti bakal muncul di sini. Nah, lalu selanjutnya itu kita sebenarnya buat subnet. Sebenarnya sudah ada yang default, tapi nanti pas buat database-nya bakal error. Jadi buat database yang baru dengan cara create subnet. Nah, ini PVC-nya PVC yang kita buat. Nah, ini ganti namanya, terus buat IP-nya tinggal create aja. Nanti dia bakal muncul seperti ini. Nah, lanjut ke RDS. Nah, yang di RDS ini kita akan membuat database-nya. Itu diklik aja create database, terus kita menggunakan MySQL. Nah, yang terus kita menggunakan yang free. Ini buat aja namanya bebas, adminnya, terus passwordnya. Terus, nah di sini kan kita sudah membuat VPC, jadi kita pilih yang VPC-nya. Terus ini subnet grupnya di default aja. Publicnya itu di yes kan. Terus yang ini pilih VPC yang nantinya sudah kita buat namanya pada saat nge-create VPC-nya. Itu nanti ada disuruh buat nama. Nah, ini kita buat bebas mau yang A atau D. Terus tinggal create aja. Nah, langsung nanti dia bakal muncul di sini. Setelah membuat database, terus ke EC2. Di sini kita buat create instance-nya dengan cara luncurkan instance, terus pilih yang paling atas. Nah, terus pilih yang gratis, yang free. Nah, yang ini. Nah, ini next saja. Nah, di sini tuh semuanya tetap kecuali yang ini kita ganti subnetnya yang pertama aja. Nah, ini di next. Nah, ini storage-nya di next aja.
Ini di next. Nah, terus yang di sini tuh kita ditambah itu dengan cara add rule. Nah, yang ditambah tuh HTTP. Nah, source-nya itu anywhere dan add rule. Satu lagi MySQL atau Aurora, custom itu anywhere. Nah, ini habis itu review and launch. Nah, setelah itu kita launch. Nah, di sini tuh nanti klik yang create a new key pair. Nah, ini key pairnya itu buat namanya bebas. Setelah buat namanya itu di download aja terus di launch. Karena saya sudah buat jadi langsung di launch aja. Terus nah, setelah checklist ini langsung ke putih yang gen, terus kita ke load. Nah, ini buat yang all files. Nah, itu klik yang ini, open, terus save private key. Nah, setelah itu masuk ke putihnya. Nah, di putih itu kita ke SSH terus out. Nah, ini browse ini pilih yang udah kita simpan di putih gen sebelumnya, itu di open aja nanti. Terus langsung ke session. Nah, session ini kita buat nama hostname-nya isi itu main user add. Nah, itu kita copy yang endpoint yang di database di RDS-nya. Nah, langsung masuk ke sini, di copy aja, terus open. Nah, itu bakal muncul tampilan seperti Linux ini. Nah, langsung ke export MySQL. Nah, ini database-nya itu dapat dari yang tadi. Terus MySQL user. Nah, user yang tadi kan kita admin tuh. Nah, terus passwordnya saya buat tadi 1 sampai 8. Ini terus nama dari inisial DB-nya, MyDB1. Nah, setelah itu di enter. Nah, bakal masuk ke MyDB-nya. Ya, MyDB-nya. Terus ketik create user WordPress ini, terus di enter sampai query-nya oke. Terus yang ini perintah ini, terus perintah yang ini. Setelah perintah yang ini exit. Nah, terus kita install dulu httpd-nya dengan cara sudo yum install min-y httpd. Nah, setelah sukses dia bakalan seperti ini, komplit. Nah, terus ke sudo service httpd start. Nah, terus selanjutnya itu kita bakal mendownload WordPress-nya dengan cara wget https yang seperti ini. Terus setelah di-download itu kita ekstrak komennya itu segini. Terus setelah itu kita ls. Nah, ini dia ada WordPress-nya. Langsung kita masuk ke CD WordPress-nya. Ini karena salah jadi dilewatin aja. Langsung ke sini. Bentar. Nah, masuk ke CD WordPress-nya terus di ls lagi. Nah, terus kita jangan yang itu deh. Ke sini. Terus setelah di ls, terus kita copy yang wp-config sample.php sama wp-config.php. Nah, setelah itu langsung di nano. Nah, di nano itu dia nanti kita bakalan ngubah db name-nya, passwordnya, terus db pokoknya ada yang diubah nanti. Ikutin sesuaiin aja sama yang sudah dibuat sebelumnya. Terus ketik sudo Amazon yang ini, lalu di enter. Nah, lalu ketik pwd, masuk ke cd home-nya, cd home isi2-nya. Nah, setelah komen semua ini, nah dicek dulu web yang web yang kita buat tadi aktif atau enggak dengan cara sudo service httpd status. Nah, di sini sudah ada keterangannya aktif. Terus ini lihat ipconfig biasa dengan komen if config. Setelah itu masuk
Setelah itu masuk ke sini, ke isi 2-nya, isi itu yang instance. Nah, yang atas. Nah, itu buka di sini. Di copy ya, di copy terus nah, ini karena saya sudah masuk jadi dia sudah bisa langsung masuk ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.